Halo kawan, jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan membahas atau mendalami sedikit tentang PLTA atau pembangkit listrik tenaga angin atau turbin. Nah, jika kawan berminat membuat turbin sendiri atau belajar, bisa tonton video ini. Di sini saya buat 5 poin dasar mengenai PLTA. 1. Kecepatan angin. 2. Jenis turbin atau bilah turbin. 3. Generator. 4. Transmisi kabel dari turbin ke baterai atau ke controller. Dan 5. Controller. Untuk pertama kita bahas kecepatan angin. Sebelum membuat turbin, setidaknya kita harus tahu kecepatan angin di daerah yang akan digunakan. Dari situ kita tahu berapa besar turbin yang harus dibuat. Untuk mengukur kecepatan angin bisa menggunakan anemometer seperti ini. Dengan anemometer seperti ini, kita bisa mengetahui data kecepatan angin rata-rata pada satu hari di area yang akan digunakan. Tapi di sini saya hanya mengira-ngira ya, di kasus saya kecepatan anginnya karena tidak punya alatnya. Yang kedua, jenis turbin atau bilah turbin. Ada dua jenis tipe turbin, tipe horizontal dan tipe vertikal. Ada juga tipe lain yang aneh, tapi di sini saya fokus ke tipe horizontal saja. Untuk tipe ini kita bisa menggunakan kalkulator online seperti di web ini. Nah, kita bisa tentukan berapa daya turbin yang ingin dibuat berdasarkan kecepatan angin yang sudah diperoleh tadi. Contohnya di tempat saya rata-rata kecepatan angin 7 meter per detik atau 25 km per jam. Dan di sini saya ingin membuat turbin yang menghasilkan daya 150 watt pada kecepatan angin tersebut. Tinggal isikan di sini radius turbinnya dan kita cocokkan dengan daya yang dihasilkan. Dan didapatkan 188 watt daya putaran yang dihasilkan oleh turbin dengan diameter 2 meter pada kecepatan angin 25 km per jam dan efisiensinya 30%. Untuk efisiensi ini bisa berkurang atau lebih, tergantung bilah yang kita buat. Scroll ke bawah sampai bagian torsi. Di sini kita atur TSR atau rasio kecepatan ujung turbin dan kecepatan angin atau tip speed ratio. Di sini saya isikan 8 karena saya ingin membuat turbin dengan 2 bilah. Semakin banyak bilah, semakin pelan putaran turbin dan juga sebaliknya. Bisa dilihat pada RPM-nya. Dari data ini kita tinggal mendesain bilahnya. Di sini saya menggunakan aplikasi Keyblade untuk mendesain dan ini salah satu desain yang saya buat. Di sini saya menggunakan airfoil GOE 222 dan panjang bilah 85 cm. Dan ini hasil simulasi pada kecepatan 25 km per jam atau 7 meter per detik. Di sini didapatkan efisiensi 45% pada TSR 7 dan turbin menghasilkan daya 270 watt. Lumayan besar pada putaran 495 rpm. Daya ini bisa kurang karena ya kita tahu namanya juga simulasi, tapi setidaknya kita tahu estimasi yang akan dihasilkan turbin tersebut. Selanjutnya kita tinggal buat bilahnya.
Dan ini proses balancing atau menyeimbangkan bilahnya. Di sini saya tambahkan plat stainless untuk agar berat bagian ini lebih berat sedikit agar menjadi seimbang, dan sudah saya atur tingginya menjadi segini, bisa dilihat. Nah, langsung berhenti. Jika tidak seimbang, maka baling-baling akan menghadap ke arah yang lebih berat. Contoh, kita tambahkan beban di sini ya. Pakai ini bebannya. Membuat tidak seimbang, kita tambahkan di sini. Nah, bisa dilihat baling-baling akan turun ke arah yang lebih berat, dan ini bisa menghasilkan guncangan saat berputar. Nah, kita tambahkan lagi di sini. Coba. Nah, akan sama, jadi lebih berat ke sini. Saya coba diamkan di sini, tuh akan tetap. Nah, jadi ini contoh baling-baling yang tidak seimbang. Kita cabut ini bebannya. Tuh, diam. Di kemanapun juga saya putarkan, dia akan tetap diam karena sudah seimbang. Dan poin ketiga yaitu generator. Untuk generator skala kecil sampai sedang, usahakan menggunakan tipe magnet permanen karena bisa bekerja pada putaran rendah dan efisiensinya juga cukup tinggi. Dan usahakan pilih generator yang cogging atau putaran awalnya ringan diputar agar turbin bisa bekerja pada angin kecil. Untuk daya generator, gunakan daya yang lebih besar dari daya yang dihasilkan putaran turbin, minimal 1,5 kali lebih besar dari daya yang dihasilkan turbin, agar jika pada angin kencang, generator bisa menghentikan turbin dari putaran berlebih. Jadi putaran turbin terkontrol oleh generator. Contoh pada bilah yang saya buat menghasilkan daya 188 watt pada angin 7 meter per detik di putaran 500-an rpm. Maka di sini saya menggunakan generator dengan efisiensi 80% yang menghasilkan daya 400 watt pada 1000 rpm. Jika generator tersebut digunakan pada 500 rpm, maka daya yang dihasilkan menjadi 200 watt. Sangat mepet, tapi sedikit lebih besar dari daya turbin. Untuk efisiensi turbin, saya gunakan rata-rata 30%, jadi output turbin 180 wattan. Jika efisiensinya lebih tinggi, outputnya juga bisa lebih besar, seperti yang disimulasikan di aplikasi Keyblade. Untuk efisiensi generator, di sini saya hanya mengira-ngira saja. Dan ini untuk pengetesan generatornya. Dan di sini saya mengukur resistansi lilitan stator pada generator terbaca 0,395, saya bulatkan jadi 0,4. Dan inilah kawan-kawan, setelah dipasang di frame, ini tinggal pasangkan saja ke tiang, dan ini ekornya. Selanjutnya poin keempat yaitu transmisi.
Untuk transmisi listrik ada dua tipe, yaitu AC dan DC. Pada transmisi AC, jumlah kabel tergantung generator yang digunakan. Jika generator 1 phase menggunakan 2 kabel dan generator 3 fase menggunakan 3 kabel. Untuk menghitung hambatannya bisa menggunakan multimeter. Di sini saya menggunakan transmisi listrik DC atau penyarahnya disimpan di atas turbin, maka mengukur hambatan kabelnya jadi seperti ini. Jika transmisi AC 3 phase bisa mengukur hambatannya seperti ini. Jika sudah diketahui nilai hambatan kabel, maka bisa kita hitung daya yang terbuang di kabel menggunakan rumus seperti ini. Contoh di sini, hambatan kabel punya saya sekitar 1 ohm. Jika dialiri listrik 1 ampere, maka tegangan yang berkurang melalui kabel yaitu 1 volt. Jadi, daya yang terbuang melalui kabel yaitu 1 watt pada arus 1 ampere. Jika arusnya 5 ampere, maka tegangan yang berkurang jadi 5 volt dan daya yang terbuang menjadi 25 watt. Cukup besar. Jika Anda ingin mengurangi daya yang terbuang pada kabel, gunakan kabel yang resistansinya kecil atau kabel yang besar. Semakin besar kabel, semakin kecil hambatannya, dan semakin kecil hambatannya, semakin kecil daya yang terbuang. Atau bisa juga gunakan generator dan baterai yang tegangannya cukup tinggi karena arusnya akan lebih kecil. Contohnya, jika menggunakan sistem tegangan 12 volt dan generator mengisi daya baterai sampai 100 watt, maka arus yang melewati kabel bisa sampai 8 ampere. Dan jika resistansi kabelnya 1 ohm, maka daya yang terbuang pada kabel bisa sampai 64 watt lebih. Sangat besar. Turbin dan generator pun harus bekerja lebih. Tapi jika menggunakan sistem tegangan 24 volt, maka daya yang terbuang pada kabel hanya 16 watt. Sangat jauh perbedaannya ya. Dan poin terakhir yaitu controller. Output listrik dari turbin sangat tidak stabil, mengikuti kecepatan angin, kadang besar, kadang kecil. Sebab itulah kebanyakan turbin skala kecil sampai menengah listriknya digunakan untuk mengisi baterai agar hasil listriknya lebih stabil. Disinilah controller berperan sebagai pengatur pengisian listrik ke baterai. Jika baterai penuh, controller akan menghentikan pengisian ke baterai dan listrik akan dibuang ke dummy load atau massa, sehingga mengurangi putaran atau menghentikan turbin. Jadi baterai tidak terisi berlebihan dan putaran turbin lebih terkendali, menjadikan baterai dan turbin tidak mudah rusak. Untuk protokol pengisian baterai, di sini kita akan membahas dua jenis, yaitu direct charging dan MPPT. Untuk direct charging, output listrik dari turbin akan langsung disearahkan dan dimasukkan ke baterai. Untuk jenis ini sangat simpel, tapi kelemahannya turbin tidak bekerja secara optimal. Analoginya seperti ini. Jika kita mendesain turbin bekerja atau mengisi baterai pada kecepatan angin 7 meter per detik, maka ketika kecepatan angin lebih rendah dari itu, baterai tidak akan terisi karena putaran turbin kurang cepat, sehingga voltase generator lebih rendah dibanding voltase baterai. Sebaliknya, jika kita desain turbin bekerja atau mulai mengisi baterai pada kecepatan angin 3 meter per detik, maka ketika kecepatan angin di atas itu, putaran turbin akan terbebani sebelum mencapai putaran optimal, sehingga efisiensi turbin berkurang dan daya yang dihasilkan turbin pun tidak maksimal atau kecil. Sedangkan berbeda dengan MPPT, sistemnya lebih rumit karena kerjanya men-tracking atau mencari putaran turbin optimal dengan mengatur masuknya daya listrik ke baterai, lalu menyesuaikan voltase output dari turbin ke baterai, sehingga performa turbin dari kecepatan angin kecil sampai besar bisa dimaksimalkan dan output dayanya menjadi lebih besar. Dan di sini saya menggunakan sistem direct charging agar simpel, menggunakan baterai lithium di seri 4 menjadi 14,8 volt. Dikarenakan generator yang saya gunakan cukup berat pada putaran awalnya, jadi susah berputar pada angin kecil. Dan ini hasilnya lumayan.
Dan inilah kekurangan dari sistem direct charging. Turbin tidak akan mengisi ketika putarannya lebih rendah dari putaran yang didesain. Jadi generator tidak menghasilkan voltase di atas baterai. Jadi ya tidak mengcharger baterai jadinya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.